Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Saudara, ini yang Tuhan taruh di hati saya. Bagaimanapun ini akan jadi kelas supranatural dan pengajaran. Saudara, begini. Tuhan itu sangat ingin supaya saudara di musim yang baru sampai ke depan di tahun yang akan datang, sampai musim-musim ke depan sampai seterusnya lah. Kita ini akan masuki level demi level yang baru. Gak lucu kalau saudara dan saya terus SD terus SMP terus SMA terus. Selucu-lucunya anak saudara waktu dia pakai baju TK, kan lucu banget ya saudara, itu lucu kan kemana-mana, botol minum yang warna pink atau biru muda atau apa yang lucu-lucu itu. Selucu-lucunya mereka lucunya akan lain kalau sudah seumuran saya pakai baju begitu, atau seumuran saudara pakai baju begitu dan bawa bekal yang tas botol minum yang robot-robotan, itu nggak lucu saudara. Yang ada orang lihat, ada kasihan lihat saudara dan saya. Oke, jadi sekali lagi pertumbuhan itu sangat penting. Nah sekali lagi begini, saudara, Tuhan pengen saudara dan saya jadi manusia yang makin hari makin ilahi. Urusan apapun. Jadi saya berdoa saudara mengerti begini, ini tidak cuma urusan pelayanan, enggak. Ini urusan hidup saudara dan saya hari makin hari. Setiap hari, setiap jam, setiap detik, dan urusan apapun, urusan pekerjaan, sekolah, kuliah, ada keilahian yang masuk. Begini, saya kemarin ngobrol dengan beberapa orang. Saya menemukan ada anak-anak, ya saya punya cukup banyak anak, dan sewaktu mereka tumbuh besar mulai masuk umur belasan, ada satu struggle, ada satu beban di hati yang begini. Saya tahu bahwa semua anak akan tumbuh di dua hal. Satu, contoh lah saudara. Yang satu mereka akan ada yang akan banyak di dunia pelayanan, akan ada yang satu lagi di dunia sekuler, di sekolah, kuliah, kerja dan yang lain-lain. Tapi saya menemukan bahwa dua-duanya perlu Tuhan. Dua-duanya perlu kerja keras. Dua-duanya perlu bayar harga. Bukan berarti waktu saudara dan saya tinggal di dunia rohani, saudara seorang penyembah, seorang pemusik contohnya, effort gak? Tetap effort. Tetap usaha, tetap bayar harga, sama seperti saudara di dunia kerja. Saya datang pagi hari ini ketemu beberapa anak pemusik yang mukanya masih ngantuk. Udah baru tiduran di mobil, ada yang lagi baru datang mukanya ininya masih tebel-tebel, apa sih namanya? Kantong mata. Saya kemarin iseng nyanyinya begini. Sampai miliaran dolar diselamatkan. Beberapa saya tahu sekian hari ini padat sekali. Tapi kalau saudara di dunia sekuler juga sama. Saya kenal orang-orang yang tinggalnya di Tangerang, kerja di Jakarta, berangkat tuh 4:30 pagi, pulang jam 10. Tapi karena ada aturan, ada peraturan, kalau kamu gak kerja kamu gak dapat duit. Tapi sering orang begitu di dunia rohani, di dunia pelayanan berharap ada karunia demi kasih karunia yang memperingan semuanya. Ternyata enggak. Kalau saudara seorang penyembah, seorang pelayan kelas berat yang diurapi sangat, percayalah hidupmu gak akan makin mudah. Sama dengan orang-orang yang naik level dari pekerja karyawan biasa sampai manajer, sampai manajer operasional seluruh daerah, sampai engkau jadi direktur atau apalah. Tanggung jawab makin besar. Jam tidurmu akan makin kurang. Nah, itu apa itu bobot? Nah, hari ini saya akan bicara tentang kemuliaan. Bahwa supranatural akan berhubungan dengan kemuliaan, iya. Dan tahun depan atau di pergantian tahun ini, mulailah melatih diri saudara supaya saudara dan saya ini makin ilahi, makin kuat di dalam. Sehingga makin ilahi itu apa sih? Saudara dibantu dengan firman, dengan perkataan Tuhan, dengan pengurapan. Yang kau kerjakan dampaknya makin besar. Hasilnya juga makin besar. Contoh supaya saudara ngerti. Saya ini pernah diundang satu gereja.
Dan begitu diundang saya kaget karena hamba Tuhannya dan orang-orang yang bagian departemen bagian ngurusin undang-undangan gereja itu, ngundang hamba Tuhan itu minta maaf. Maafkan saya minta maaf apa? Ini sinode JKI yang sama dengan tempat saya bernaung. Minta maaf apa? Saya ini salah ngundang orang. Hah? Kenapa? Saya pikir kamu itu Leo yang lain. Leo yang lain gimana? Saya nggak nyangka ternyata saya undang Leo yang pendeta yang baru saya tahu bahwa ya kamu itu Leo yang pokoknya orang yang luar biasa lah buat mereka. Lalu yang terjadi selesai ibadah, saya tahu mereka tuh nyiapin PK, udah hal yang jamak lah. Karena dari nyiapin PK itu mereka siapin PK-PK yang lain ditambahin. Kenapa? Dalam tanda kutip salah. Bukan salah ngundangnya, salah pikir. Dan jumlah yang dimasukkan ini lebih banyak dari yang mereka siapkan sebelumnya. Enak nggak? Enak nggak? Saudara malu-malu gitu sih. Enak lah dapat duit lebih loh. Enak nggak? Enak. Tapi orang mengenali itu saya sengaja nggak? Enggak. Saya tuh mau diundang mana aja, ayo. Kadang-kadang keluar kota, keluar daerah itu duit sendiri kok, percayalah. Saya pengen cuma minta kalau diundang satu tempat, boleh nggak siapin 1 kota, 2 kota, 3 kota lah minimal. Sehingga kalau perjalanannya jauh, saya sekalian. Biar nggak keluar duit cukup banyak, tapi cuma pergi satu tempat kan nggak enak. Tapi itu apa? Itu hari ini kita belajar tentang derajat kemuliaan. Nah, Tuhan itu pengen saudara itu naik level, naik kelas. Jadilah lebih ilahi dari ini. Sehingga orang menilai saudara itu lebih. Dan percayalah, saudara, orang itu punya kelas. Dan kelas itu muncul dari mana? Dari mesbah demi mesbah, dari pengenalan demi pengenalan, dari perjalanan demi perjalanan dengan Tuhan. Semajak saudara lihat di Ayub 28. Ayub 29. Ini perkataan Ayub yang saya mau berkata gini, tidak semua orang punya keberanian atau kepercayaan diri bicara seperti ini. Ayub 29 ayat 19. Satu kalimat, beberapa kalimat yang melankolis, yang puitis sekali. Ayat 19 bilang begini, akarku mencapai air. Kalau Ayub ngomong kayak gini, ini Ayub manusia atau pohon saudara? Ini gak ada yang jawab, saya pulang nih. Ayub itu manusia atau pohon? Manusia. Tapi dia berkata seperti yang akarku mencapai air dan embun bermalam di atas ranting-rantingku. 20 yang saya pengen selalu baca. Apa? Kemuliaanku selalu baru padaku. Dan busurku kuat kembali tanganku. Ada kata kemuliaanku selalu baru padaku. Ada kemuliaan yang selalu baru. Saudara bisa menerjemahkan kemuliaan itu dalam bentuk promosi, dalam bentuk kekuatan, kesegaran, kesehatan, berkat, duit, urapan, dan yang lain-lain yang selalu baru. Orang lihat saudara, ini orang selalu ada yang baru deh. Nah, hari itu Ayub mengeluarkan sebuah statement bahwa kemuliaanku selalu baru. Nah, Tuhan itu pengen saudara dan saya punya kemuliaan yang baru setiap hari. Saudara, Alkitab berkata seperti ini. Setiap pagi Tuhan selalu memberikan kasih karunia yang baru. Sadar gak sadar, selalu dari pihak Tuhan itu, dari sorga, dia selalu mengeluarkan sesuatu dari firman-Nya, dari tempat kudusnya untuk dilepaskan ke saudara dan saya. Masalahnya ada orang yang siap, ada orang yang masih ngiler di situ. Nah, saya balik lagi, saya lanjutin aja. Kepadakulah, ini kemuliaannya Ayub. Kepadakulah orang mendengar sambil menanti. Dengan diam mereka mendengarkan nasihatku. Sehabis bicaraku tiada seorang pun yang angkat
bicara lagi dan perkataanku menetes ke atas mereka. Artinya tiap kali Ayub bicara, itu udah bicara paling tinggi. Entah hikmatnya, kedalamannya, hidupnya, hatinya. Gak ada orang yang sekaliber dan selevel dia, yang derajatnya kayak Ayub, bahkan urusan yang di dalam. Orang menantikan aku seperti menantikan hujan, dan menadahkan mulutnya seperti menada hujan pada akhir musim. Kenapa orang menadahkan mulutnya? Butuh minum, haus. Dan perkataan Ayub itu seperti memuaskan roh dan hati hidup banyak orang. Aku tersenyum kepada mereka ketika mereka putus asa, dan seri mukaku tidak dapat disuramkan mereka. Ini asik loh saudara. Aku menentukan jalan mereka dan duduk sebagai pemimpin. Aku bersemayam seperti raja di tengah-tengah rakyat. Seperti seorang yang menghibur mereka yang berkabung. Saudara, ini Ayub. Dan saya pengen saudara melihat itu Ayub masih ayat pasal 29. Itu di tengah-tengah perjalanannya dengan Tuhan. Kalau saudara baca di Alkitab di Ayub 1 pasal 1 itu ditulis seperti ini. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang ini saleh, orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ada seseorang yang blameless, gak bisa disalahkan dari hidupnya. Orang ini gak ada titik hitamnya. Sementara kalau kita, orang sebut namamu, orang masih akan menemukan kejelekan-kejelekan bahkan lebih banyak daripada baiknya. Tapi hari itu Ayub itu orang yang blameless, gak bisa disalahin. Gak ada kurangnya, sempurna lah. Nah, hari itu iblis itu baru pulang jalan-jalan mengelilingi bumi. Oke? Iblis baru pulang menjelajahi bumi. Dan begitu iblis pulang menjelajahi bumi, dia ketemu Tuhan. Di ayat 9. Ada apakah dengan tidak Ayub, kita buka Ayub dulu. Ayub 1 ayat 6. Ayat 7. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari manakah engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. 8. Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub akan takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta yang dimilikinya? Saya pengen saudara lihat seperti ini. Hari itu Ayub itu keliling dunia. Iblis itu keliling dunia. Dan begitu dia balik ke hadapan Tuhan, sebenarnya yang mulai urusan Ayub ini iblis atau Tuhan? Hah? Yang bikin perkara antara mereka berdua nih, bertiga lah, antara Tuhan, iblis dengan Ayub. Yang bikin perkara awal-awal siapa? Masa sih? Hari itu iblis muter-muter dan balik aja, laporan nggak? Ketemu Tuhan. Yang ngomongin tentang Ayub pertama kali iblis atau Tuhan? Tuhan. Dalam artian hari itu Ayub itu nggak menarik sama sekali buat iblis. Setuju nggak? Kalau menarik udah dari awal digangguin. Tapi hari itu iblis balik, ditanyain Tuhan, kamu udah lihat Ayub belum? Hambaku yang saleh dan jujur itu. Soalnya itu bikin perkara nggak? Itu bikin perkara nggak? Itu Tuhan lagi pamerin betapa salehnya saudara. Wih, nggak ada salahnya. Kamu udah lihat belum? Lu muter-muter dunia masa nggak ngelihat Ayub yang begitu wow sih gitu. Ibaratnya ya saudara. Enggak. Nggak menarik. Kadang-kala kalau Tuhan udah bikin gara-gara, percayalah saudara,
Itu akan jadi awal mula sesuatu yang luar biasa sekali. Tapi kabar buruknya adalah Ayub gak menarik buat iblis. Beberapa orang akan, kalau saudara seorang pragmatis, orang akan berkata, puji Tuhan saya gak perlu digangguin iblis. Tapi pilihannya dua. Orang itu gak diganggu iblis, pilihannya dua. Kamu memang terlindungi dengan sangat baik, atau mungkin kamu dianggap temennya. Waktu mau ganggu, oh temen, sorry. Oh brother, gitu. Brotherku, sisterku. Mau ganggu, oh iya saudara sendiri nih, gak jadi deh. Toh ntar ujungnya neraka bareng-bareng. Hari itu ada Tuhan yang tahu-tahu ngucap, udah lihat Ayub belum? Udah lihat si ini belum? Dipamerin sama Tuhan. Terus iblis berkata, iya iyalah dipagerin. Coba Tuhan ulurkan sesuatu dari hidup. Ulurkan tanganmu dan ambil pagar ini. Dan itu kejadian berurutan. Itu seperti atap rumah dan pagar rumahmu diambil dan maling datang seenaknya. Jedar. Dari kemuliaan yang setinggi itu. Tahu-tahu hidupnya bleng aja. Bahkan istrinya pun teriak, tinggalin Tuhan, dia lagi kesakitan, tinggal di tanah. Nah, saya pengen selalu lihat begini. Ada degree, ada tingkat, ada level kemuliaan. Saya mau ajak selalu lihat ayatnya dulu sebelum kita balik lagi ke Ayub. 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Di terjemahan bahasa Inggris, in ever increasing splendor, kemuliaan yang makin lama nambah. Kayak tabungan, soalnya kan suka kan angka di belakang nolnya nambah. Suka atau enggak? Kecuali kalau emang isinya 0, cuman tambah 0 doang kan sama aja, gak ada artinya. Dari 1 digit, 2 digit, 3 digit, kita kan maunya nambah. Increasing splendor, kemuliaan yang makin lama makin ngembang, makin besar. Dan from one degree of glory to another, dari satu derajat kemuliaan ke derajat yang lain. Soalnya pernah ngalamin makan nasi sama tempe? Pernah? Lama-lama nasi sama tempe sama sop. Lama-lama tiap makan selalu ada ayamnya. Ada dagingnya. Lama-lama makannya ayam mau daging lebih banyak dari nasinya. Itu degree gak? Itu derajat gak? Derajat. Saya mengalami dari makan seperti itu, atau pergi ke Semarang, atau pergi ke satu tempat dengan rombongan bis. Sampai akhirnya ikut 1-2 orang. Ikut orang di atas saya diajak ikut mobilnya. Temenin saya, setirin, saya nyetirin. Sampai akhirnya saya punya mobil sendiri, dia nyetir mobil sendiri dan pergi sendiri. Itu derajat, dan Tuhan pengen saudara ada derajat yang naik. Tapi tidak ada derajat yang naik tanpa saudara dan saya menyatu dengan Tuhan. Ini yang terjadi dengan hidup Ayub hari itu, semuanya dilanda. Hidupnya itu udah kayak dilanda badai, saudara, jeber, hancur semua. Nah, saya pengen selalu lihat ada keilahian yang Tuhan ingin kerjakan di hidup saudara dan saya. Saudara kau perhatikan hari itu tuh Ayub itu ngoceh sekian puluh ayat. Kalau saudara perhatikan dari ayat pasal 1, Ayub pasal 1 sampai pasal 40 itu isinya semua proses dan semua berantakan hidupnya. Baca deh, itu cuman beberapa ayat aja, tadi ayat 8, 9 dan ayat selanjutnya benar-benar badai dan hujan batu lah di rumahnya Ayub. Itu rumah kebelah dari orang yang cukup tinggi derajatnya jatuh. Ceder. Dari pribadi yang iblis saja gak tertarik dengan saudara.
Dan hari itu sekian puluh pasal. Kalau saudara baca Ayub itu siapa sih? Ayub itu diperkirakan tinggal dan hidup di zaman Abraham. Saudara akan menemukan bahwa ini orang aneh. Dia ini selalu, dia punya sebuah kebiasaan, yaitu bangun mesbah. Tiap kali ada anak-anaknya buat pesta, dia selalu berkata, aku nggak tahu nih anak buat dosa atau enggak, karena itu aku bangun mesbah. Saya nanya ke saudara, dia yang ngajarin dia siapa? Hari itu belum ada kisah keimaman, belum ada. Tidak ada cerita di kitab Ayub tentang tabernakel atau kemah suci atau bait suci, belum ada. Jadi itu masanya jauh sebelum zamannya Israel. Diperkirakan nih orang tinggal hidup di zamannya Abraham. Dia beda bangsa dengan Abraham. Boleh buka di Ayub 38. Saya pengen soal dengar kenapa kita sering banget nyanyi lagu ini. Kudus, kudus di tempat tinggi. Kalimat selanjutnya apa? Semesta. Saya pengen soal ngerti bahwa Ayub itu orang yang punya panggilan supranatural. Hari ini dia akan ikut panggilan supranatural, percaya. Pasal 38, jawab Tuhan kepada Ayub. Oke? Di Alkitab bilang gitu. Judul perikopnya kekuasaan Tuhan di alam semesta. Pasal 38 ayat 1. Ditulis seperti apa? Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Tuhan ngomong dengan Ayub dari balik badai. Soalnya bisa bayangkan ada badai yang biasanya cuaca gelap sekali. Petir nyambar, hujan atau gimana saya nggak tahu. Tapi kira-kira seperti itu. Dan Tuhan bicara dari dalam badai. Semesta hari itu, di tengah semesta, Ayub berhadapan dengan Tuhan semesta alam. Tuhan yang sedang bergerak bersemayam di dalam semesta atau di atas semesta. Selama 38 pasal, tidak ada cerita Ayub ketemu Tuhan personal. Setiap kali dia naikkan mesbah, karena dia dengar tentang menaikkan mesbah. Selalu kalau saudara baca, selalu tentang badai. Berapa ayat itu badai. Tuhan bicara di tengah semesta, di tengah gulungan apa. Dan saudara akan lihat bahwa kalau saudara pengen tahu seberapa supranaturalnya Ayub, saudara akan baca bahwa Ayub itu diajak melihat proses pembuatan tempe. Enggak, saudara. Ayub diajak melihat proses pembuatan dan penciptaan bumi. Menurut saudara cara ngelihatnya gimana? Halo? Kebayang gak sih Ayub ditarik di alam, di satu dimensi di alam roh. Ditunjukin sebuah film, ini loh waktu aku menciptakan langit dan bumi. Waktu aku meletakkan dasar bumi. Alkitab bilang gitu gak? Ayub lihat gak? Lihat. Nih binatang tertua nih. Bener gak? Dilihatin kuda nih bagaimana binatang paling tua, buaya dan semuanya. Meskipun itu gambar itu dinosaurus atau apa. Ayub lihat gak? Lihat. Waktu Tuhan bicara tentang tentang gugusan bintang, tentang galaksi, bicara nggak? Bintang belantik dan lain-lain. Soalnya ngebayangin nggak? Ayub dibawa keluar dari bumi, kebayang nggak? Jadi manusia yang pertama keluar dari bumi itu bukan siapa? Neil Armstrong atau satu lagi Yuri Gagarin. Orang pertama kali yang lihat bumi dari awal, dari luar dan lihat gugusan bintang itu Ayub. Naik apa? Naik di gendongannya bapak hari itu. Yuk tak gendong, tak ajari nih. Biar lu gak sok pinter. Dilihat ini gugusan bintang belantik. Wah ini bintang Leo yang ini. Nanti ada. Tanggal 1 Desember 2024 dia khotbah.
pakai baju biru muda, bunga-bunga. Batiknya bagus, bisa hubungin Royal Heart. Ini bintang ini. Nih langit seperti ini aku menetapkan langit. Saudara bisa bayangin, masa Tuhan ngomong sama Ayub nonton iPad gini. Oh gini, percayalah. Hari itu Tuhan pertontonkan dari penciptaan bumi. Dan percayalah itu diajak pindah-pindah. Saya pengen selalu membayangkan bahwa Tuhan gak sesederhana dan gak sekecil itu. Makanya menurut saya lagu ini yang nyiptain Ayub nih. Bila ku lihat dan ruh riuhku dengar. Dia dengar badai. Oh ini Tuhan lagi ngomong. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat taatmu yang besar. Gimana dia gak heran, dia bumi penciptaan dia dilihatin kok. Tapi saudara tahu bagaimana dia diperlihatkan? Dalam keadaan sedang dikeras di bawah, dihancurkan di bawah. Orang gak suka dikerasnya, dihancurkannya, diremukannya orang gak suka. Tapi sebelum saudara dan saya hati kita diremukan, hidup kita diremukan. Kita itu buat iblis menarik pun enggak. Mungkin beberapa saudara berkata seperti tadi saya bilang, oh puji Tuhan saya enggak menarik buat iblis. Sekali lagi pilihannya cuma dua. Entah saudara memang orang yang takut akan Tuhan sangat, atau kedua saudara temenan, itu aja. Dalam keadaan sedang diremukan, dia dibawa naik, lihatin seluruh bumi dan semesta. Makanya menurut saya nyiptain lagu ini, pertama yang nyanyi orang yang bikin lagu ini terinspirasi dari Ayub. Ayub yang pertama kali bikin adanya. Maka jiwaku pun memujimu. Lagi apa? Badannya lagi borokan, lagi di bawah. Diangkat Tuhan, ayo aku pertontonkan muka bumi dan seluruh semesta. Ayub 42. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Saya langsung saja saudara. Ayat 5 langsung. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ayub 42 pasal 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Saudara bayangin, sekian puluh pasal dia hidup, sekian puluh tahun dia hidup. Dia bangun mesbah, dia minta ampun buat anak-anaknya. Selama ini yang dia lakukan cuma apa? Kata orang. Dan hari itu setelah 41 dan pasal ke-42, baru aku melihat engkau muka dengan muka. Oh ini Tuhan. Sama ini dia bangun mesbah ngapain? Karena dengar kata Allah. Iblis itu tahu saudara cuma melakukan ritual atau memang hati dan hidupmu emang nyangkut atau terkoneksi dengan Tuhan. Dan hari itu akhirnya Ayub lihat. Dan saudara tahu yang terjadi di hidupnya. Kemuliaannya setelah itu jauh lebih gede. Ada derajat yang naik. Makanya kalau saudara dan saya ngalamin proses, jangan curiga sama Tuhan. Kalau para pemusik, para penari, media, kita ini nyembah atau tugas seperti ini gak ada berhentinya. Di luar pun juga gak berhenti. Kalau orang kerja sekuler gak berhenti. Saya punya temen yang tadi saya cerita, 4:30 pagi dia berangkat,
jam 10:15 ya baru nyampe rumah. Dia harus bangun jam 4 atau setengah 4. Hidupnya banyak di jalan dan di kerjaan. Hari itu saya berpikir bahwa hidup saya lebih enak. Meskipun saya lebih enak sih menurut saya. Orang ini berkata enak ya hidup lu ya. Enggak juga. Kamu gak tahu gimana saya gak tidur mikirin apa yang harus saya kerjakan untuk melakukan kehendak-Mu. Ngurusin pelayanan demi pelayanan, unit demi unit, sekolah demi sekolah, atau barisan pasukan yang saya harus kerjakan. Sama-sama kerja kok gitu. Dan ujungnya saudara yang hidup di sekuler atau saudara yang hidup di mes, ujungnya dua-duanya kamu akan diperas kok. Sekarang derajat kamu sebagai penyembah ada di mana? Derajatmu sebagai pelayan ada di mana? Level perak, level perunggu, besi, emas. Sama dengan derajat saudara di dunia kerja saudara. Derajatmu lagi di mana? Nah, yang bisa ngangkat derajat itu cuma Tuhan. Caranya gimana? Ikutin proses. Terakhir, saya mau ajak saudara lihat Amsal 15. Supaya saudara sendiri tahu bahwa tidak ada kemuliaan tanpa ada sesuatu yang saudara dan saya harus lakukan di awal. Amsal 15 ayat 33. Saya pengen saudara mengerti ini. Amsal 15 ayat 33. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat. Dan apa? Kerendahan hati apa? Kerendahan hati mendahului kehormatan. Ayat selanjutnya Mazmur 105 ayat 17. Ada satu kata yaitu mendahului. Saya pengen saudara taruh garis besar di situ, garis bawah. Mazmur 105 ayat 17. Diutusnyalah seorang apa? Apa? Diutusnyalah seorang apa? Mendahului mereka. Yusuf yang dijual menjadi budak. Saya mau bilang begini. Saudara, tidak, kemuliaan itu harus dipimpin oleh sesuatu. Dan kemuliaan itu hanya mau dipimpin oleh kerelaan dan kehambaan. Contoh sebegini, diutusnya lalu kerendahan hati mendahului kehormatan. Artinya kehormatan tidak mau yang lain yang mimpin. Yang di depannya dia harus kerendahan hati. Kalau ini barisan, ini kemuliaan nih. Entah bentuknya uang yang lebih banyak, pengurapan yang lebih besar, kedalaman pengenalan akan Tuhan. Dia cuma mau dipimpin yang lain. Yaitu kerendahan hati pemimpin barisannya. Sampai sini ngerti? Saya butuh saudara menang nih. Kemuliaan ini gak akan mau dipimpin yang lain. Pemimpin barisannya namanya kerendahan hati. Dan hari itu sama seperti Yusuf. Dia mendahului Israel. Bahkan sebelum Israel jadi bangsa yang besar, dia sudah lebih dulu dipimpin, dia disuruh paling depan. Dengan cara apa? Dijual jadi budak. Enak gak? Gak enak. Ngerti gak? Gak ngerti menurut saya. Tapi dia ini dijual jadi budak demi memimpin sebuah gelombang yang sangat besar di belakang. Ternyata dia satu hari begitu dia lulus, dia jadi orang paling berkuasa nomor 2. Dia bisa selamatin keluarga besarnya, yang ujungnya jadi Israel, bangsa yang besar. Dan ternyata gak cuma bangsa yang besar Israel yang dia selamatkan, bahkan hampir seluruh bumi hari ini. Setengah dunia lebih hari itu kelaparan.
Dan yang menyelamatkan siapa? Kerjaannya Tuhan dengan Yusuf tadi. Kenapa? Kemuliaan yang derajat yang tinggi ini. Tapi kemuliaan yang besar dan keselamatan banyak orang karena kelaparan ini, karena akhirnya di Mesir di zaman Yusuf akhirnya ada kelimpahan. Hari itu nggak bisa dipimpin yang lain. Yang memimpin barisan yang sangat besar ini namanya kerelaan. Mau nggak kamu dijual, dikhianatin saudaramu, dijual? Sepertinya kau memang dari planet yang lain. Sepertinya nggak enak, saudara. Gitu. Kita memang sering mata kita akan sempit di situ, kesel di situ. Tapi saudara dan saya harus naik derajat. Dari sekedar pemain keyboard, kamu harus jadi orang yang bisa mengalirkan hati sampai kamu bisa ngambil dari hati Tuhan. Oh, Tuhan tuh mau seperti ini, dan kamu bisa menerjemahkan itu. Yang harusnya ya derajat kita, semua pelayan, semua surat tempat ini ya naik. Cuman boleh nggak membiarkan Tuhan lakukan sesuatu di hidup saudara dan saya? Karena keselamatan dan kemuliaan yang besar ini gak akan mau dipimpin yang lain. Dia cuman mau dipimpin oleh namanya kerelaan. Kerelaan yang dipunya siapa? Yusuf. Jalan itu Pak. Kalau musim depan saudara dan saya tidak naik kelas, tidak naik derajat, susah saudara. Saudara tahu penari kerup kita namanya Bosco? Oke, yang hitam manis kayak coklat India. Sayang orang yang lagi nggak ada. Ini anak baik lah saudara. Kemarin di mobil setelah bertahun-tahun dengan kebaikannya, saya ini ngomong sama dia begini. Saudara, tanpa saudara tahu, beberapa dari anak-anak ini setiap kali mereka selesai pelayanan, mereka akan balik ke kerjaannya. Adanya di itu, suster, maaf kan boleh gak saya pakai bahasa apa adanya, boleh ya. Ngurusin pupnya orang. Ada yang jadi gosen narik ojek online. Saya kemarin ngomong Bosco ini satu-satunya di Mahanaim dan Bahtera ini yang bahkan Bu Iin nama Tuhan aja manggilnya bos. Semua manggil Bosco tuh bos. Tuhan itu manggil Bosco juga bos loh saudara. Ini semua kebayang manggil bos. Wah itu yang bos siapa nih? Dan kemarin saya ngomong sama dia begini, putuskan hari ini. Kapan kamu terakhir akan narik gosen? Karena gak mungkin kamu akan terus hidup begini. Karena akan ada gadis yang mungkin akan kamu nikahi. Gak mungkin. Putuskan hari ini. Goal saya bukan berhentinya. Tapi yang saya pengen adalah kamu punya goal hidupmu lebih tinggi dari derajatmu naik. Dan kemuliaan itu ada derajatnya. Kedalaman ada derajatnya, pengurapan ada derajatnya. Yang akan ngalir di hidupmu fisik, yang akan mempengaruhi isi dompetmu. Udahlah ngomong apa deh. Tolong jangan bilang istri saya. Saya sudah tahu rasanya dan saya nggak kapok dengan itu. Udah ngalamin orang ngasih berkat atau Tuhan ngasih berkat udah 3 digit. Saudara tahu 3 digit ya? Ratusan gitu. Ternyata enak loh saudara. Ternyata punya ratusan juta itu enak juga ya. Saya sedang menunggu ini 4 nih sampai jadi miliar gitu.
Percayalah saudara, uang yang saya terima saya tahu saya taruh itu buat ujung-ujungnya Tuhan. Memang bukan ujung-ujungnya, nomor satunya Tuhan. Saya nikmati secukupnya, seperlunya. Tapi saya menikmati derajat yang baru. Tadinya saya marah dengan Tuhan. Tuhan, kenapa yang ini masih perih di hati? Tuhan, kenapa yang ini masih ganggu di batin saya? Saya orang yang memutuskan di hidup saya. Kalau nggak ada orang yang mau, kalau nggak ada pemusik yang lain yang mau, saya yang akan ambil. Karena saya akan menikmati derajat yang naik. Karena saya tahu konsekuensinya Tuhan akan suka dengan saya. Kalau saudara tidak menjadi ilahi sekaligus, susah. Saudara yang di sekuler, saudara di kerja, saudara yang punya bisnis, punya usaha. Kalau saudara tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, main dengan Tuhan sedalam-dalamnya, akan nanggung sekali. Saya berdoa sebelum tahun ini tutup. Ini udah 2024 loh saudara. Saya ini di kepala saya masih ingat otak visit Indonesian Year. Kunjungi Indonesia 1991. Mungkin beberapa saudara yang tahun lahir 80-an, 70-an pernah tahu Indonesia itu punya tagline, mari tagline pariwisata kunjungilah Indonesia tahun 1991. Sekarang udah 2024, sebentar lagi 2025. Baru beberapa waktu kemarin kita Valentine. Sekarang udah mau Natalan. Waktu itu lari dan terbang dengan sangat cepat. Jangan jadi orang yang terlambat dan derajat saudara dan saya nggak naik, gitu-gitu aja. Hadapi semua apapun yang ada di hadapan saudara. Kalau hidup ini adalah meja makan, Tuhan mau kasih makanan pahit, Tuhan mau kasih makanan pedas, Tuhan mau kasih makanan yang kamu dan saya nggak suka, makanlah sampai habis. Capek nih, badan nggak tahan nih, makanlah. Pukullah drummu dan angkatlah bannermu dengan sebuah kehormatan. Tuhan, kalau nggak ada yang lain, aku mau. Sampai derajat saudara dan saya naik. Bilang kiri kanannya, kalau saudara duduk sendirian ya udah ngomong ke diri sendiri, ayo derajat naiklah. Dari gaji 1,5, 2, naiklah jadi 3, jadi 4. 7, 10, belasan, puluhan. Ayolah saudara. Termasuk khususnya urusan kedalaman pengenalan kita dengan Tuhan. Begitu naik, yang berkat jasmani semuanya ikut naik. Saudara. Tahun depan saya gak mau lihat saudara. Pokoknya ini bulan ini berurusanlah dengan Tuhan. Anak-anak semua para pelayan berurusanlah dengan Tuhan. Tolonglah, jeritlah di hadapan Tuhan. Belajarlah. Supaya kita naik di derajat atau degree atau tingkatan kemuliaan yang baru. Amin. Dalam nama Yesus naik kelas semua. Amin. Oke. Urapan kuasa pengenalan saudara dan saya masing-masing. Amin. Yuk datang di hadapan Tuhan. Tuhan, ini hati dan hidup kami.